Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta pada acara Expert Gym Walk the Talk, the Role of Code of Conduct for Fintech Aggregator, Financial Planner, and Innovative Credit Scoring in Enhancing Consumer Protections. Serta pada hari ini juga kita akan melaksanakan peluncuran Code of Conduct atau pedoman perilaku pada bisnis klaster ketiga tersebut. Yang kami hormati Bapak Iman Syah, Deputi Komisioner OJK Institute dan Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang mewakili Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati para Kepala Kelompok Kerja atau Pokja, Bapak JP Ellis, Kepala Kelompok Kerja Agregator yang juga merupakan Dewan Pengurus Aftek, Bapak Aji Wicaksana, Kepala Kelompok Kerja Financial Planner, dan Bapak Peter Sugia Pranata, Kepala Kelompok Kerja Inovatif Credit Scoring, serta para hadirin yang berbahagia. Saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai diskusi pagi ini, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar ini, Bapak Ibu sebagai peserta, mode video dan suara telah dinonaktifkan kepada Bapak Ibu peserta. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu dapat menulis pertanyaan di Q&A box di bawah layar Bapak Ibu. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan paduan moderator. Kami harapkan Bapak Ibu dapat menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada para panelis. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait dengan kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah membuka acara Indonesia Fintech Summit 2020 serta Pekan Fintech Nasional 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 merupakan rangkaian acara yang menjadi wadah bagi para pemerintah, fintech startup, serta pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat perekonomian serta pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech. Di dalam Pekan Fintech Nasional 2020, berbagai kegiatan seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan Media Clinic telah diadakan dan akan diadakan sampai dengan tanggal 25 November 2020 dengan mengedepankan tema-tema yang sangat relevan dengan perkembangan ekosistem fintech ataupun inovasi keuangan digital di Indonesia. Pada pagi ini, kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik terkait dengan tata kelola atau pedoman perilaku dari 3 bisnis model inovasi keuangan digital, yaitu agregator, financial planner, dan inovatif credit scoring, serta bagaimana industri dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk mendukung pengembangan ekosistem inovasi keuangan yang bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali diskusi kali ini, kami mengundang dengan hormat Bapak Iman Syah, Deputi Komisioner OJK Institute dan Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Bapak Iman Syah, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Elis, Ketua Agregator Working Group. Yang saya hormati Pak Aji Wicaksana, Ketua Working Group Financial Planner dari Aftek. Kemudian juga yang saya hormati Pak Peter, Ketua dari Working Group untuk Innovative Credit Scoring dari Aftek juga. Saya juga lihat ada Ibu Mercy yang hadir dan moderator Ibu Elsie Hakim dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama terima kasih dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan tentu saja kami atas nama OJK juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan pada pagi hari ini. Tentu kita tidak lupa juga memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, nikmat, dan kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dan bisa mengikuti
acara terkait dengan diskusi terkait dengan bagaimana kita melihat peran dari inovasi keuangan digital, terutama nanti adalah kita berdiskusi terkait dengan agregator, kemudian juga financial planner, dan juga mungkin inovatif credit scoring dalam satu ekosistem yang menjadi bagian dari inovasi keuangan digital yang memang kita ketahui sangat pesat perkembangannya di beberapa waktu terakhir ini. Kami juga melihat dan sudah juga menerima beberapa buku pedoman perilaku yang disampaikan kepada kami, dan ini kami juga apresiasi atas kerja dari Asosiasi Fintech Indonesia Aptek untuk bisa mendeliver, menyiapkan beberapa pedoman perilaku yang nanti mungkin sangat bermanfaat untuk bisa kita melihat ataupun mengelola ketiga inovasi keuangan digital tadi itu dalam konteks yang lebih baik dan lebih terstruktur, dan mudah-mudahan sudah juga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada para penggunanya nanti pada waktunya ke depan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam kesempatan pembukaan Indonesian Fintech Summit beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, bahwa digitalisasi di sektor jasa keuangan yang memang sudah menjadi keniscayaan pada waktu-waktu sekarang ini itu harus didukung dengan iklim regulasi yang memadai. Ini untuk menghindari regulatory arbitrage dan praktek moral hazard, serta pada akhirnya juga tetap mendukung ataupun memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja dalam hal ini OJK dalam kebijakan yang diambil bersifat akomodatif, artinya tetap dalam tatanan kita memahami bahwa ini adalah perkembangan yang tidak dapat dihindarkan, tetapi di sisi lain kita juga ingin tetap ini berlaku dalam konteks memberikan ataupun paling tidak jika tetap memfasilitasi aspek perlindungan konsumen, kemudian juga kita bisa memitigasi juga risiko yang mungkin embedded ada di dalam setiap kegiatan yang terkait dengan inovasi keuangan digital. Bapak Ibu sekalian, hal ini mungkin kalau kita lihat memang tidak lepas dari perkembangan yang sangat pesat saat ini, dan kalau kita lihat juga di dalam konteks apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK itu, kita juga melihat bahwa OJK di tahun 2021 akan datang juga sudah menetapkan beberapa inisiatif strategis, ada 6 inisiatif strategis, dan kalau dari 6 itu ada 3 inisiatif strategis yang sangat bertautan dengan dan relevan sekali dengan perkembangan inovasi keuangan digital, yaitu yang terkait dengan penajaman pengawasan berbasis teknologi terhadap sektor jasa keuangan secara terintegrasi, kemudian percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem literasi dan perluasan ekosistem digital, kemudian juga perluasan ekosistem keuangan yang kemudian juga membantu terutama untuk dapat dimanfaatkan oleh unit usaha mikro kecil menengah UMKM untuk juga dapat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Ini memang tidak terhindarkan Bapak Ibu sekalian, karena kita sekarang memang sedang ada dalam kondisi pandemik, di mana banyak aspek dari kehidupan kita sekarang ini terdampak dengan adanya pandemik, dan kita bisa melihat dengan PSBB juga itu bagaimana kinerja sektoril juga terdampak, dan itu confirm dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan produk domestik bruto kita di semester 2 kemarin tahun 2020 di kuartal 2 maupun di kuartal 3 2020 yang masih dalam kondisi kontraksi walaupun sudah menunjukkan tren yang positif. Karena itu mungkin salah satu yang kita lihat manfaatnya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini bisa membantu pemerintah untuk percepatan, terutama kalau kita lihat bagaimana meng-create demand, pemerintah mengalokasikan
insentif fiskalnya dengan program pemulihan ekonomi nasional, angkanya sudah kurang lebih mencapai 600 triliun lebih, dan itu salah satu bentuknya adalah bantuan sosial langsung tunai, dan itu juga memanfaatkan teknologi yang ada. Karena itu mungkin ini harus momentumnya harus tetap dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, saya juga melihat ini ke depan juga kita harus tetap berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Saya dalam kesempatan kemarin minggu lalu dalam kesempatan di acara ICON 2020, Industry Conference 2020, saya juga menyampaikan karena kami melihat mungkin masih ada sisi yang harus kita bisa diskusikan ke depan Bapak Ibu sekalian, karena di awal tadi kami mengatakan bahwa jangan sampai terjadi regulatory arbitrage dan terjadi juga moral hazard. Karena itu dalam beberapa kesempatan Pak Ketua Dewan Komisioner Pak Wimbo Santoso mengumpulkan mengenai konsep mengenai same activity, same business, same rules, same risk gitu ya, yang kemudian kita coba terjemahkan dalam konteks bagaimana kita melihat itu diaplikasikan terhadap inovasi keuangan digital. Bapak Ibu sekalian, tentu saja pengalaman beberapa negara terkait dengan misalnya saja konsep shadow banking itu tidak kita ingin alami juga di Indonesia. Dengan peran serta dari inovasi keuangan digital itu kami melihat masing-masing punya spek masing-masing. Tetapi pada intinya kita harus yakinkan bahwa kita tetap concern dengan stabilitas sistem keuangan, kita tetap concern dengan perlindungan kepada konsumen. Karena itu mungkin kami melihat tadi kolaborasi, bahkan mungkin ini terkait juga dengan rencana pemerintah untuk menyusun omnibus law di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah klaster terkait dengan fintech. Ini juga menjadi salah satu mungkin kesempatan kita untuk berinteraksi secara lebih intensif ke depan, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa merumuskan bagaimana ekosistem yang terbaik bagi pengembangan inovasi keuangan digital di Indonesia. Kalau boleh mungkin saya menyampaikan juga, OJK itu mengawasi perbankan, mengawasi pasar modal, dan mengawasi industri keuangan bukan bank. Nah, tentu saja mungkin Bapak Ibu sekalian memahami ketika nanti kami engage dengan pertanyaan siapa yang akan mengawasi agregator, siapa yang mengawasi inisiatif kredit scoring, siapa yang mengawasi juga digital financial planner, itu tentu pertanyaannya kembali lagi kepada struktur undang-undang OJK sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kemarin kami ingin menyampaikan satu poin, apakah memang sudah waktunya kita melihat lagi definisi lembaga jasa keuangan di Indonesia. Sehingga benar-benar nanti ada kejelasan siapa yang kemudian berkompeten dan memiliki kewenangan untuk melihat atau memonitor, mengawasi, kemudian juga mengenakan sanksi dalam konteks beberapa inovasi keuangan digital. Kami paham ada pedoman perilaku, tetapi namanya juga code of conduct, tentu tidak seperti kalau itu secara eksplisit diatur dalam suatu ketentuan yang binding, yang mengikat kepada seluruh pelaku di sektor jasa keuangan. Karena itu kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang baik dan saya apresiasi, tetapi kami juga berharap walaupun ini kami sampaikan dalam kesempatan yang terbatas, tetapi mungkin kesempatan ke depan kami membuka komunikasi untuk bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua terkait bagaimana kita membangun ekosistem yang baik untuk semua bentuk dari inovasi keuangan digital di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Kami tentu menyambut baik sekali lagi ada pedoman perilaku untuk agregator, financial planner maupun inovatif credit scoring. Dan ini tentu sangat menjadi modalitas awal kita untuk bisa melihat bagaimana peran serta dari ketiga inovasi keuangan digital itu dalam berkontribusi terhadap perekonomian bangsa dan pada akhirnya juga bisa
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umumnya. Terima kasih sekali lagi kepada kesempatan kami untuk menyampaikan beberapa pemikiran dalam kesempatan pada pagi hari ini. Tentu kami akan ikut dalam diskusinya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengisi Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin bisa melihat kembali ataupun berdiskusi lebih lanjut terkait dengan beberapa inovasi keuangan digital yang lainnya yang ada di dalam klaster IKD yang ada di POJK sesuai POJK nomor 13 tahun 2018. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat berdiskusi. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami kembalikan ke Pak Sofwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Imansyah atas penyampaian keynote speech tersebut. Kami juga ingin mewakili Aftek Sekretariat ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada OJK yang ke-9, Bapak. Semoga kolaborasi antara industri fintech dan OJK menjadi yang sudah saat ini menjadi baik dan menjadi lebih erat lagi, sehingga dapat menciptakan ekosistem inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dan nanti memberikan manfaat yang lebih besar kepada para konsumen dan juga para industri. Selamat ulang tahun ke OJK yang ke-9 ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Sofwan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, Bapak mohon nanti dapat tetap bergabung bersama kami dan nanti kita akan adakan launching di akhir sesi diskusi. Baik, untuk melanjutkan ke acara berikutnya, kami sudah hadir bersama kami Kepala Working Group atau Pokja dari Agregator, Inovatif Credit Scoring, dan juga Financial Planner, serta Ibu Elsie Hakim selaku moderator yang mana Ibu Elsie Hakim adalah partner dari ABN AIRLAW. Kepada Ibu Elsie, kami persilakan untuk dapat memimpin diskusi pagi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sofyan sebelumnya. Kemudian juga selamat datang untuk semua yang telah hadir. Nah, selamat siang juga kepada Bapak Imansyah, kepada Bapak JP Alis, Bapak Aji Wicaksana, dan juga Bapak Dr. Sugeng Pranata. Kami sebelumnya ABN juga berterima kasih kepada Aftek atas kepercayaannya untuk melibatkan kami dalam proses penyusunan Code of Conduct untuk klaster agregator, inovatif credit scoring, serta financial planner. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan unik sebenarnya untuk kami untuk bisa berdiskusi langsung dengan perusahaan di masing-masing klaster dalam proses penyusunan pensinergian peraturan yang relevan untuk masing-masing klaster dan juga dalam tahapan menyusun rule of the game untuk hal-hal yang belum diatur secara spesifik oleh peraturan. Nah, sebelum kita memulai diskusi hari ini, mungkin saya akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Bapak JP Alis untuk bisa menjelaskan mengenai tata kelola terkait proses etik di Aftek. Nah, kepada Bapak JP, saya persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Elsie yang saya hormati, kepada Pak Imansyah yang saya hormati. Terima kasih banyak dan sekalian selamat ulang tahun OJK yang ke-9. Terima kasih banyak atas dukungan selama ini. Sebuah kehormatan besar bagi saya dapat hadir bersama dengan Bapak hari ini. Kepada Pak Aji, Pak Peter yang saya hormati, terima kasih juga. Dan kepada Mbak Mercy sebagai Ketua Harian Aftek, terima kasih. Selamat pagi semua, saya berusaha pakai bahasa Indonesia 100%, tapi izinkan saya jika ada yang salah, saya sebenarnya masih belajar, masih banyak yang kurang ya. Hari ini saya pakai dua topi. Topi pertama itu sebagai salah satu pengurus dari Aftek, dan saya ingin dari Aftek menyampaikan beberapa aspek terkait dengan komite etik. Seperti Pak Imansyah barusan menyampaikan, pedoman perilaku atau code of conduct itu tidak sama dengan undang-undang ya. Tapi kami dari Aftek dan dari industri keseluruhan, kami berkomitmen untuk terus menciptakan industri keuangan maaf ada sedikit gangguan tadi. Saya tadi menyampaikan bahwa pedoman perilaku tidak sama dengan undang-undang seperti Pak Imansyah tadi menggarisbawahi ya. Tapi kami dari Aftek dan dari semua perusahaan di industri
keuangan digital berkomitmen untuk terus menciptakan industri jasa keuangan digital, terutama jasa inovasi keuangan digital yang sehat, transparan, dan adil agar kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin Mas Sofyan, saya share screen untuk yang itu, atau oh ya, Mbak Aryani, baik. Terima kasih. Jadi izinkan saya sementara untuk deskripsikan beberapa proses terkait dengan tata kelola proses etik di AFTEC ya. Jadi pertama, kalau dari AFTEC atau dari working group apapun, termasuk marketplace aggregator, innovative credit scoring, sama financial planner, kalau kami menerima sebuah komplain terkait dengan ada etik, tahap pertama adalah pemeriksaan oleh komite etik. Jadi harus ada pengaduan tertulis dari sekretariat AFTEC kepada komite etik AFTEC. Pengaduan akan dikembalikan ke sekretariat apabila bukti yang diserahkan kurang kuat. Ini agar mencegah dan menghindari industri yang tidak sehat atau seperti Pak Imansyah bilang tadi, regulatory arbitrase. Ya. Kemudian setelah pemeriksaan udah mulai secara resmi oleh komite etik, pasti akan melihat semua bukti, akan banyak diskusi, dan kemudian akan ada pengambilan keputusan. Putusan diambil secara mufakat apabila tidak berhasil atas pertimbangan kedua komite etik, maka akan ditentukan dengan suara terbanyak atau voting system. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, yaitu putusannya. Jadi putusannya akan menyatakan bahwa pengaduan tidak dapat diterima atau menerima pengaduan dan menetapkan sanksi kepada pihak teradu. Kemudian kalau itu lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu sanksi. Sanksi bisa dalam beberapa bentuk, seperti teguran tertulis, publikasi nama atau ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan kepada masyarakat secara umum, atau pemberhentian sementara, atau pemberhentian secara permanen, atau lebih ini lagi. Ya. Jadi ini sekali lagi proses etik yang sedang dijalankan oleh AFTEC dan semua perusahaan dari marketplace aggregator, innovative credit scoring, dan financial planner yang akan menandatangani pedoman perilaku pada hari ini akan mengikuti proses seperti ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih, Ibu Elsie. Saya kembali kepada Anda. Oke, terima kasih Pak JP atas penjelasannya. Mungkin sekarang kita bisa mulai dengan diskusi. Jadi untuk diskusi siang ini, saya akan mulai dengan menanyakan pertanyaan, yang kemudian nanti pertanyaan itu bisa dijawab secara bergantian oleh masing-masing cluster. Oke, mungkin kita mulai dulu untuk pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas. Nah, kira-kira itu resiko apa sajakah yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari cluster agregator, innovative credit scoring, serta financial planner, serta apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi resiko-resiko tersebut. Nah, mungkin untuk kesempatan pertama saya bisa minta juga kepada Pak JP Ellis dulu untuk memulai, untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Elsie. Pertanyaan yang sangat baik, dan selama ini kita bisa melihat bahwa perkembangannya dari marketplace aggregator cukup besar ya. Selama ini ada banyak yang mendaftar, dan hari ini kalau saya tidak salah akan ada 31 marketplace aggregator yang akan menandatangani pedoman perilaku. Nah, kalau itu marketplace aggregator, kita bergerak sebagai engine distribusi. Ya, jadi kita bermitraan dengan semua bank atau lembaga jasa keuangan yang lainnya. Jadi kita bergerak sebagai digital distributor. Jadi tentu saja kita harus menjaga beberapa prinsip seperti etika baik, manajemen risiko. Kita hanya boleh mendistribusikan produk-produk yang sah yang sudah diizinkan
secara resmi oleh OJK, terutama di industri pinjaman online. Ini menjadi hot issue yang industri terus membahaskan secara agregator semestinya memberi jasa dengan transparansi, keterbukaan informasi layanan, keterbukaan informasi pengguna, dan kita harus menjalankan semua kegiatan itu dengan independensi. Baik dari prinsip pemberian layanan secara objektif dan transparan kepada masyarakat, dan baik dari segi keamanan sistem elektronik, pemrosesan data pribadi, dan lain-lain. Jadi hari ini saya dengan bangga bisa menyatakan bahwa 31 marketplace agregator udah menyatu satu suara dengan pedoman perilaku hari ini, dan di dalam code of conduct itu cukup business friendly, tapi dia 100% aman buat masyarakat, dan dia 100% sesuai dengan semua undang-undang dan pemberian dari OJK. Ya, demikian saya sampaikan, Ibu Elsie. Terima kasih. Baik, sepertinya ada sedikit masalah koneksi terkait dengan Ibu Elsie. Saya coba pandu sambil menunggu Ibu Elsie. Silakan Bapak Aji Wicaksana terkait dengan pertanyaan tadi, kira-kira resiko apa saja yang ada di dalam bisnis financial planner, dan bagaimana dari peran pedoman perilaku tersebut untuk memitigasi resiko-resiko tersebut. Silakan Bapak Aji Wicaksana, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Sofwan. Yang saya hormati Pak Imansyah, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya di sini, termasuk juga pembicara yang lain, Pak JP dan juga Pak Peter. Mungkin sedikit memperkenalkan, saya Aji dari Halovina. Saat ini lebih merepresentasikan dari cluster financial planner. Mungkin ikut menjawab pertanyaan tentang resiko. Jadi sebelumnya mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa financial planner adalah salah satu cluster yang mungkin secara internal kita menyepakati bahwa salah satu benang merah dari misi cluster ini adalah ikut serta dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Dan tadi yang juga sempat disampaikan oleh Pak Imansyah, harapan kami adalah program-program yang kami lakukan dan juga jasa yang kami berikan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini, itu juga bisa berperan serta dalam peningkatan stabilitas sistem keuangan, penguatan ekonomi nasional, dan juga pelindungan konsumen. Sehingga dalam konteks ini mungkin sedikit definisi yang secara internal kita sempat diskusikan berkaitan dengan ruang lingkup dari financial planner yang saat ini ada sebagai salah satu klaster di IKD OJK adalah financial planner merupakan perusahaan atau entitas yang bergerak dalam bidang jasa keuangan pada umumnya dan pada khususnya memberikan edukasi, saran-saran, dan juga menyediakan satu atau beberapa sarana terkait dengan perencanaan keuangan. Nah, yang menarik adalah baik secara digital maupun semi-digital, yang dalam melakukan fungsinya tersebut disesuaikan dari kebutuhan keuangan dari masing-masing pengguna. Nah, di sini sebenarnya salah satu highlight atau salah satu penekanan yang menjadi core competence atau core features atau core service dari cluster ini adalah pemberian advice atau edukasi. Nah, terkait dengan resiko yang mungkin akan muncul, saya pikir banyak pembelajaran yang sudah terjadi juga di industri berkaitan dengan financial planner, dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada agar kita bisa memitigasi resiko tersebut dan akhirnya juga bisa membangun code of conduct yang cukup tepat untuk menjadi acuan bersama. Nah, mungkin beberapa poin yang paling penting tadi juga disampaikan sebelumnya oleh Pak JP, pastinya cukup sama berkaitan dengan perlindungan data konsumen, misalnya berkaitan dengan transparansi. Itu hal yang juga menjadi prinsip dasar bagi financial planner untuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi. Salah satu tambahan yang mungkin juga menjadi poin kunci dari financial planner adalah berkaitan dengan pemberian edukasi dan advice atau saran yang berintegritas dan berkualitas. Nah, dua poin ini menjadi hal yang sangat penting karena dalam konteks kita di financial planner, kita memahami bahwa independensi, objektivitas, kualitas, dan integritas itu adalah hal yang sangat penting
di kacamata pengguna atau customer yang harapannya juga bisa membangun ekosistem yang relatif lebih matang, relatif lebih stabil, di mana kita sebagai educator, sebagai advisor itu bisa menjalankan peran yang tepat dan bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak lain dalam membangun stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Saya pikir itu Pak Sofwan dari sisi kacamata financial planner sebagai tambahan prinsip untuk memitigasi resiko yang ada. Terima kasih Pak Aji. Mungkin kita ke pembicara yang ketiga, Bapak Peter. Kira-kira bagaimana dari inovatif credit scoring terkait dengan associated risk atau risiko-risiko yang ada di dalam bisnis cluster Bapak, dan bagaimana framework untuk memitigasi resiko tersebut. Silakan Pak Peter. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Yang saya hormati Pak Imansyah dan rekan-rekan panelis lainnya. Selamat siang, terima kasih tentang kesempatannya. Mungkin untuk menjelaskan sedikit mengenai innovative credit scoring ya, bisnis kami sendiri bisa dibilang itu adalah membantu risk management untuk LJK yang kami coba untuk serve ya, untuk kita layani. Jadi saya sedikit mengutip, ada banyak pembicara dalam Fintech Week ini atau pekan Fintech ini yang membahas bahwa bagaimana sih kita untuk melakukan terobosan agar kita bisa keluar dari atau economic recovery gitu ya. Pak Bambang Gojo Nugro sempat mengatakan Fintech lending bisa melakukan mitigasi menggunakan digital footprint yang sudah teridentifikasi dari big data untuk menentukan risiko peminjam, sehingga ini memudahkan untuk mendapatkan pinjaman bagi UMKM maupun siapapun yang membutuhkannya. Ya. Sehingga mungkin menjawab tantangan bisnis itu ya, tantangan seluruh Indonesia ini sebenarnya. Kami memaintain risikonya pertama, di mana risikonya juga ada di kami juga, yaitu dalam konteks kami sebagai untuk berbisnis ada dua hal utama yang kami rasa paling penting yang perlu dimitigasi, yaitu adalah keakuratan dari skor kredit kami sebagai output, dan juga sebagai input adalah unstructured data atau big data yang kami gunakan untuk baiknya. Nah, dua hal ini memang adalah mungkin dua di mana inovatif adalah, jadi terima kasih untuk diterimanya kata inovatif credit scoring ya. Inovatif ini adalah sesuatu yang memang menjadi bensin ya, menjadi fuel kami untuk bisa tetap berkreasi, menerobos hal-hal yang sebelumnya belum pernah berhasil dilakukan. Jadi kami berusaha untuk memberikan skor kredit atau informasi kredit yang sebaik-baiknya menggunakan unstructured data, di mana juga unstructured data itu kami perlu menggunakan sebanyak-banyaknya data yang relevan, namun tetap menjaga bahwa data-data ini terjaga privasinya sehingga tidak menjadi hal yang buruk. Jadi framework untuk memitigasi itu kami rasa ada dua hal yang telah kami lakukan ya dalam working group ini. Secara kolektif ada 13 anggota dalam Innovative Credit Scoring Working Group ini, di mana kita secara kolektif telah membuat white paper untuk menjelaskan bagaimana proses bisnis dan apa saja manfaat yang dapat dicapai ya, dan kedua adalah code of conduct ini yang dibantu oleh ABNR ya, untuk membuat hal ini semua menjadi memiliki pedoman, sehingga antara LJK yang akan menjadi konsumen kami maupun publik yang akan dilayani oleh LJK ini, semua ini dapat terjaga kepentingan masing-masingnya sambil terus melakukan terobosan untuk memberikan informasi yang mumpuni gitu ya, informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan pemberian kredit, sehingga kita tidak memberi kredit yang terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Semua ini ada kesetimbangan yang harus kita capai, sehingga skor kredit ini keakuratannya ini sangat menjadi dasar kita untuk bisa
recover ekonomi sekarang dan juga untuk beyond COVID gitu ya, kita berkesinambungan tetap bisa mendayagunakan underbank maupun UMKM yang kami coba untuk sasar. Saya rasa sih itu yang kami lihat, dan hal ini kami pelajari dari beberapa benchmark. Terima kasih atas bantuannya dari World Bank Group juga yang telah menjadi narasumber kami, dibantu oleh Indef dan juga beberapa benchmark dari negara-negara seperti United Kingdom, Korsel, dan India sebagai ya betul yang menjadi acuan kami. Oke, terima kasih Pak Peter. Mohon maaf sebelumnya mungkin tadi saya ada sedikit kendala. Mungkin sekarang kita bisa masuk untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini adalah aspek apa yang paling penting dalam good governance itu yang harus dimasukkan ke dalam code of conduct. Dan kemudian apakah ada akibatnya dari inclusion dari si aspek-aspek tersebut ke dalam kegiatan bisnis perusahaan Anda. Mungkin kita bisa mulai dengan Pak Haji mungkin terlebih dahulu kali ini. Baik, terima kasih banyak Bu Elsie. Jadi memang kalau di internal cluster kita sudah mencoba mendiskusikan nih terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari Code of Conduct yang memang menjadi acuan bersama. Saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan integritas dan kualitas dari financial planner yang bertanggung jawab. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan transparansi layanan. Yang ketiga berkaitan dengan independensi, dan yang keempat berkaitan dengan standar keamanan. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu saya agak sedikit highlight poin yang pertama nih contohnya untuk berkaitan dengan integritas dan kualitas financial planner yang bertanggung jawab. Nah, di sini sebenarnya turunannya cukup banyak berkaitan dengan Code of Conduct dan juga Good Corporate Governance yang kita coba bangun karena kita paham bahwa digitalisasi ini memungkinkan kita untuk bisa lebih melakukan tracking terhadap aktivitas dan akhirnya itu bisa membangun objektivitas dan transparansi yang lebih baik dalam konteks digitalisasi. Nah, di sini beberapa poin di dalamnya berkaitan dengan keamanan data pribadi, keterbukaan informasi, manajemen resiko berkaitan dengan advisory yang diberikan, terus kemudian juga berkaitan dengan itikat baik dan juga nama baik dari profesi dan industri. Itu menjadi beberapa poin yang berkaitan dengan integritas dan juga kualitas. Nah, impact-nya terhadap proses bisnis di financial planner cluster itu lebih berkaitan dengan dua hal. Yang pertama lebih ke arah service advisory-nya atau service kepenasehatannya. Yang kedua berkaitan dengan platform teknologinya atau platform digitalnya. Untuk yang pertama itu langsung berkaitan dengan parameter-parameter, terus kemudian juga sertifikasi yang dimiliki oleh konsultan atau pakar yang ada di dalam penyedia layanan, lalu kemudian juga berkaitan dengan fakta integritas dan juga berkaitan dengan NDA dan segala macam yang berkaitan dengan cara kita untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tadi. Nah, itu yang kita coba standarisasikan, kita coba bangun guidance-nya agar memastikan bahwa setiap advice atau setiap algoritma advice yang diberikan secara digital maupun semi digital itu memiliki acuan yang sama dan memiliki standarisasi yang sama. Berkaitan dengan platform digital, saya pikir cukup umum, di mana di situ berkaitan dengan keamanan data, berkaitan dengan juga pelindungan data konsumen dan seterusnya, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip dasar berkaitan dengan integritas dan kualitas ini. Jadi mungkin itu sih Bu Elsie yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bahwa kita meyakini setiap code of conduct, setiap prinsip dasar ini memang harus implemented dalam proses bisnis. Dan itu mungkin sedikit kasus atau sedikit use case yang terjadi di cluster financial planner. Oke, terima kasih banyak Pak Haji untuk penjelasannya. Mungkin sekarang kita bisa ke Pak Peter. Terima kasih. Saya rasa sih keempat item yang disebutkan Pak Haji ya, saya rasa sama juga di pedoman perilaku atau code of conduct ini. Keempat hal itu ya, integritas dan kualitas core kredit ya. Jadi kalau di sisi kami lah integritas dan kualitas core kredit yang dapat dipertanggungjawabkan adalah hal yang utama. Kedua adalah transparansi sumber data dan pemrosesan data. Ketiga, independensi dan standar keamanan. Ini adalah poin-poin yang menjadi kebesarannya. Turunannya tentu sama, banyak juga.
kami rasa sih hal-hal ini kami coba hal-hal ini menjadi pedoman kami untuk beroperasi, sehingga secara kolektif ini adalah hasil kerja kami bersama. Kami telah berembuk menentukan apa sih bentukan kami, karena setiap credit scoring, inovatif credit scoring namanya juga inovatif. Masing-masing kami ini memiliki kekhasan atau uniqueness dan juga kekuatan masing-masing, beda-beda. Namun secara kolektif kami bentuknya seperti apa? Inilah apa yang kami coba jadikan dalam bentuk white paper maupun code of conduct ini, sehingga operasi yang kami lakukan dalam koridor ini, sehingga dapat menjadi keyakinan dan juga rasa aman yang dicapai oleh LJK yang bekerja sama dengan kami maupun publik yang kami layani secara tidak langsung melalui LJK. Sehingga kami rasa hal-hal ini sangat penting. Impact-nya ke kami tentunya untuk mengikuti code of conduct ini tentu lebih banyak hal yang harus kami persiapkan. Ya, kami rasa lumrah banyak hal yang kami perlu kuatkan, apakah itu standar keamanan dan lain-lainnya. Dan kami rasa kami memang perlu comply dan kami lihat itu adalah penting untuk memberi keyakinan juga dan trust ya. Saya rasa bahasa paling pentingnya adalah trust dari LJK maupun publik untuk kami menggunakan data yang unstructured, data yang mungkin kadang dilihat sebagai apakah ini data yang boleh, tidak boleh, ini memang banyak perdebatannya. Namun kami sudah membuat batasan mana yang blacklist atau mana yang tidak boleh sama sekali, mana yang boleh, sehingga kami dapat berinovasi untuk melakukan terobosan untuk inklusi keuangan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Peter. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak JP Ellis. Baik, terima kasih Bu Elsie, dan saya sangat setuju dengan semua yang telah disampaikan oleh rekan saya Pak Aji sama Pak Peter. Itu poin-poin yang sangat penting. Mungkin salah satu poin yang saya ingin menggarisbawahi juga adalah literasi keuangan atau financial inclusion ya. Jadi kalau kita misalkan membayangkan ya, setiap pagi di Nusantara ini ada Bapak Ibu yang ke pasar belanja, ya kan? Nah, saya yakin semua Bapak dan Ibu dari Sabang sampai Merauke tahu harga pasaran cabai. Nggak mungkin ke pasar beli cabai ditipu dengan harga yang nggak benar. Karena mereka tahu harga pasar cabai seperti berapa. Dan kalau dia naik, semua orang WA, kok naik, kalau turun malah bersyukur. Tapi kenapa di industri jasa keuangan digital masih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu ragu dan tidak begitu memahami apa itu bunga, apa itu annual percentage rate, atau terms and conditions-nya seperti apa, sehingga mereka merasa ditipu ya. Saya merasa ini salah satu peran dari semua pihak di Innovative Credit Scoring, Financial Planner, sama juga 31 perusahaan di marketplace agregator. Kita semestinya harus turun tangan untuk membantu mengedukasikan masyarakat sehingga budaya Wani Piru ini bisa sampai ke industri jasa keuangan juga. Saya merasa itu sangat penting, dan itu memang hal yang kita sebagai 3 klaster ini kita mengutamakan, karena sebenarnya kalau masyarakat maju, industri akan maju juga. Jadi itu poin yang saya ingin menyampaikan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya secara general bisa dilihat nih dalam Code of Conduct ini memang hal yang paling penting untuk diatur itu adalah terkait dengan integritas juga dari masing-masing industri, kemudian juga transparansi tentunya, karena informasi yang diberikan ini akan digunakan untuk bisa melakukan penilaian masyarakat dalam menggunakan platform yang diberikan, kemudian juga independensi, dan paling penting tentunya adalah keamanan data. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut, ini pertanyaan yang terakhir. Ini adalah peran apa yang harus dilakukan oleh pihak regulator dan juga swasta, baik secara perusahaan maupun juga sebagai suatu asosiasi dalam melakukan pengembangan dan penerapan Code of Conduct ini ke depannya.
Mungkin bisa saya persilahkan dari Pak Peter lebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Elsie. Mungkin dari 3 stakeholder ini ya, penyelenggara, asosiasi, dan regulator. Penyelenggara kami akan terus menggagas, membuat terobosan baru, menggunakan teknik ilmu pengetahuan yang paling mutakhir untuk membuat hal-hal yang sebelumnya tidak ada, tidak bisa dilakukan, menjadi bisa dilakukan. Tentunya dengan adanya kejelasan code of conduct ini, ya, kita bisa mereduksi kalau ada masalah, ya, dispute, ya. Jadi minimal ada rambu-rambu yang kita coba kami ikuti, ya. Kami sebagai 13 penyelenggara ini, kami berkomitmen bersama untuk mengikuti code of conduct ini, sehingga memberikan juga rasa aman, rasa keyakinan atau trust yang tadi saya sebutkan, ya, menjadi dasar kami bekerja dan beroperasi dan melayani. Kedua, asosiasi, ya, dalam hal ini mengambil peran sebagai self-regulatory organization, mengambil peran aktif untuk menjaga code of conduct ini diikuti, ya, dan juga jangan ada melanggar, itu ya. Dan sebagai fungsi ini kami lakukan pengawasan secara self-regulatory organization, dan hal ini membantu OJK, ya, sebenarnya secara lebih mikro di sini kami menjaga diri kita sendiri agar kami semua beroperasi dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk dari regulator mungkin tentunya sudah inherent, gitu ya, bahwa OJK adalah pengawas kami, regulator kami, di mana regulator tentu biasanya menjaga rambu-rambunya, ya, hakim garis maupun wasit, gitu ya. Namun di dalam hal ini yang kami garis bawahi adalah kelebihannya adalah dalam grup ini kami lihat dalam untuk mencapai new digital economy yang diidam-idamkan ini, kami lihat regulator telah mengambil satu standpoint yang sedikit lebih proaktif, ya, dalam konteks sebagai partner kami, sebagai sparring partner kami untuk menggunakan inovasi untuk tujuan inklusi keuangan, sehingga kami rasa kami terima kasih banyak untuk OJK yang memberikan juga banyak masukan, ya. Jadi tidak sekedar hanya rambu-rambu saja, tapi juga memberikan encourage kami untuk tetap berinovasi untuk inovasi keuangan dan inklusi keuangan. Sehingga regulator tentunya akan membuat peraturan dan ketentuan yang lebih kuat dibanding Code of Conduct ini, ya, dalam bentuk OJK dan ketentuan, dan kami rasa, kami lihat memang progresnya sangat menggembirakan, dan kami tunggu tentunya regulasi yang akan keluar ini akan menjadi dasar yang semakin baik untuk LJK yang kami layani, ICS kami sendiri dapat bekerja dalam rambu-rambu yang sebaik-baiknya, ya. Jadi sementara minimal kami rasa dengan Code of Conduct ini dan kami memberikan masukan kami ini dapat memberikan clarity maupun trust. Oke, Pak Peter, sudah selesai mungkin? Ya, dari saya sih cukup. Saya rasa itu sih. Jadi dalam bagaimana regulator maupun private sector mengambil peran dalam develop, saya rasa sih OJK juga sudah mengambil peran juga untuk menggunakan regulatory sandbox, mengencourage kami untuk sebagai banyak yang masih startup, banyak yang masih juga lebih bersempatan, dan penggunaan inovasi ini, teknologi, pengetahuan, semua ini digunakan untuk kebaikan bersama, saya rasa, ya. Jadi ya, Code of Conduct ini adalah satu mungkin
step interim menuju ke LJK, sehingga keyakinan, saya rasa sih keyakinan para LJK yang bekerja sama ini dapat terbentuk, dan tidak menunggu lama-lama, kita bisa benar-benar membantu recovery ekonomi ini melalui peran yang kami mainkan sebagai credit scorer. Itu saja, makasih. Oke, terima kasih Pak Peter. Oke, mungkin Pak JP gimana Pak? Sebagai cluster dengan paling banyak nih pemain ininya, playernya. Baik, ya saya jawab dengan cukup singkat ya. Ada banyak poin yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Peter yang sangat benar ya. Dan salah satu poin yang saya ingin menggarisbawahi juga adalah dengan pandemi ini perekonomian digital tentu saja sedang berkembang secara berkali-kali lipat ya. Tapi kita sebenarnya di industri jasa keuangan digital atau fintech, ya kan, ini tidak sama dengan startup yang bergerak misalkan di makanan atau minuman atau baju atau hal yang lain ya. Jadi sebenarnya bagi semua practitioner fintech atau fintech startup, karena Pak Peter juga benar tadi menyampaikan bahwa banyak practitioners juga startup kan. Startup namanya ada resources yang terbatas dan segala macam kan, belum sebesar bank terbuka misalkan ya. Tapi dengan pertumbuhan perekonomian digital industri jasa keuangan ini, startup harus selalu mengingat bahwa industri jasa keuangan adalah berbeda, ya kan? Jadi kita bergerak di sebuah industri perekonomian yang sangat penting ya. Kita nggak bisa menumbuh begitu saja seperti jasa makanan dan lain-lain gitu sih. Jadi saya rasa kita harus menjaga keseimbangan di antara pertumbuhan, inovasi dan lain-lain, dan juga perlindungan data dan semua aspek-aspek yang sedang kita diskusi pada hari ini. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Pak Haji ada tambahan lagi? Ya, baik. Terima kasih Bu Elsie. Ya, berkaitan dengan pihak-pihak yang ikut turut serta mendukung ya penerapan Code of Conduct ini, saya pikir mungkin pertama kali dari sisi kacamata financial planner, Bu Elsie dan Pak Irmansyah dan rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa dalam kondisi pandemi khususnya beberapa bulan ke belakang, kami melihat bahwa awareness terhadap personal finance atau financial planning di masyarakat itu relatif semakin meningkat. Nah, hal ini juga kami lihat sebagai salah satu dorongan dalam peningkatan penggunaan platform-platform keuangan atau fintech secara digitalnya juga. Nah, dari sisi itu kita meyakini bahwa jasa financial planner menjadi elemen yang semakin penting dalam pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan untuk ikut serta menumbuhkan industri ini. Nah, berkaitan dengan Code of Conduct, kita melihat bahwa cukup penting untuk adanya dari sisi regulator itu dukungan perizinan yang jelas sehingga membuat kita memiliki acuan bersama antara klaster dengan LJK yang sudah ada untuk bisa lebih banyak berinovasi dan juga berkolaborasi positif nih, khususnya dengan LJK yang ada, karena di financial planner cukup banyak program-program kolaborasi yang berkaitan dengan edukasi market berkaitan dengan literasi keuangan. Nah, ini hal yang sangat penting untuk menjadi acuan sehingga dari sisi LJK, dari sisi klaster yang lain, kita juga bisa menghindarkan kekhawatiran untuk adanya tumpang tindih terhadap scope of work, terhadap juga peran satu sama lain, dan dari sisi financial planner kita juga bisa memastikan bahwa kita memiliki memiliki posisi yang sangat terbuka untuk kolaborasi dan juga sangat terbuka untuk mendukung industri secara keseluruhan. Dari sisi yang pertama dari sisi regulasi seperti itu, dan kita juga meyakini bahwa sepakat banget dengan tadi Pak Peter dan juga Pak JP, sangat penting untuk dari sisi internal, karena kita ngelihat juga pertumbuhan awareness ini juga membangun industri pemainnya jadi relatif semakin banyak nih. Jadi semakin banyak financial planner atau pemain-pemain yang juga ingin ikut mendorong literasi keuangan di Indonesia. Nah, dengan adanya Code of Conduct dan regulasi ini memungkinkan kita untuk juga secara penyelenggara itu kita memiliki standar yang cukup yang menjadi kesepakatan bersama, sehingga kita secara industri bisa menjaga integritas, kualitas, dan juga sustainability dari industri secara keseluruhan dalam jangka panjang. Mungkin itu dari sedikit tambahan ya terkait dengan pertanyaan terakhir, Bu Elsie. Oke, ya terima kasih. Ya, nampaknya memang dengan Code of Conduct ini memang work both way ya, jadi maksudnya baik
untuk dari sisi perusahaan juga itu memberikan guideline yang lebih jelas, dan sementara dari sisi konsumen juga dengan adanya aturan main yang mereka ketahui lebih jelas, memberikan lebih comfort gitu ya. Dari karena mungkin tadinya tidak terlalu tahu, lama-lama karena ada pembelajaran mengenai financial inclusion ini, kemudian menjadi lebih tahu, dan kemudian tahu juga bahwa sebenarnya ada aturan main, merasa lebih terlindungi juga gitu ya. Jadi both way lah untuk top of conduct ini. Oke, mungkin mau ada tambahan lagi? Atau sudah? Oke. Jadi mungkin terima kasih untuk poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Jiko Elis, Bapak Haji, serta juga Bapak Peter. Nah, kemudian sebagai acara selanjutnya mungkin ini ada saya kembalikan ada kepada Pak Imansyah. Pak Imansyah ingin menyampaikan ada poin-poin mungkin Pak dari OJK berdasarkan hasil diskusi kita siang ini. Saya persilakan Pak Imansyah. Terima kasih Bu Elsie. Terima kasih juga kepada Pak Elis, Pak Sofwan, Pak Peter maupun Pak Haji Wicaksono. Saya ada beberapa poin yang mungkin bolehlah sebagai insight awal gitu ya dari kami di OJK. Dan mungkin ini karena saya pertama harus mengakui bahwa learning curve saya di konteks digitalisasi ini baru masih minim karena baru bergabung di tempat yang baru ini awal November kemarin. Sebelumnya saya terkait dengan lebih banyak makronya di OJK. Tetapi mungkin ada beberapa hal juga karena saya dulu pernah juga di BI dan ada pengalaman yang mungkin bisa saya sharing belajar dari dulu di Bank Indonesia. Yang pertama terkait dengan tadi Pak Elis tuh menyampaikan bisnis proses untuk penegakan conduct sampai dengan pengenaan sanksi ya. Mungkin baik juga kalau nggak tahu saya, tapi tentu kita harus balance lah gitu ya. Kalau kita melakukan proses katakan menguji ataupun melakukan pertanyaan, melakukan proses kita bertanya kepada anggota dari asosiasi itu tentu kita juga harus buka ruang untuk mereka appeal gitu ya. Nah ini saya belum melihat ada proses appeal di dalam prosesnya itu, apakah memang hanya sampai Bu Elis mungkin lebih paham tuh kalau di dunia pengadilan kan pasti ada yang namanya banding, ada yang namanya kasasi, ada yang namanya, tentu kita harus juga memberikan semacam ruang untuk yang mungkin anggota asosiasi itu untuk juga memberikan masukan pandangannya juga. Nah, apakah itu ada di dalam konteks code of conduct yang telah disusun ataukah sama sekali memang proses diskursusnya itu selesai ketika ada keputusan yang dilakukan atau yang diambil oleh asosiasi gitu. Itu mungkin satu hal yang mungkin juga supaya lebih objektif saja prosesnya gitu, apakah ada proses appeal ataukah memang tidak ada. Satu hal lagi ini saya terus terang saja karena belajar juga dari teman-teman, yang namanya platform digital itu kan begitu gampang ya, ini kan untuk membuatnya, sehingga mungkin kalaupun misalnya di tempatnya Pak Elis atau tempatnya nanti Pak Aji atau Pak Peter pun, kalau ada nanti yang melakukan conduct yang tidak benar, kan tadi ada sanksinya, termasuk nama. Nah kalau dulu di perbankan Pak, Bapak Ibu sekalian, saya dulu juga backgroundnya di perbankan, itu nama-nama orangnya itu kita cantumkan di dalam daftar orang tercela. Sehingga kalau dia masuk dalam list daftar orang tercela, tentu ada masanya, 5 tahun atau tergantung bagaimana bobot dari kesalahan yang dilakukan. Itu orang nggak bisa melakukan lagi bisnis di konteks bisnis digital. Jadi dia kalau kita udah membuat satu sistem yang istilahnya tuh dulu kami punya daftar orang tercela itu, jadi nggak bisa dia lompat, nggak bisa jadi misalnya di tempatnya Pak Aji misalnya X itu namanya tercantum karena kita sekarang udah pakai iktp itu kan lebih confirm gitu, namanya sangat spesifik gitu ya. NIK-nya juga sangat spesifik gitu ya. Jadi orang itu dengan NIK spesifik tersebut itu kalau mendaftar lagi, membangun lagi satu platform digital itu nggak bisa karena
namanya udah tercantum sebagai daftar orang tercela dengan basis satu platform tertentu yang sebelumnya dilakukan. Nah itu mungkin juga salah satu pemikiran yang mungkin kita bisa juga diskusikan ya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan polisinya dari OJK, tapi kita ingin membangun tadi ekosistem yang bertanggung jawab dan sustain gitu ya. Jangan sampai karena ada nilai titik semua industrinya jadinya jelek semua kan gitu ya. Tadi kepercayaan kata Pak Elis tadi kan membangun kepercayaan susah. Jadi kan orang merasa saya kok ya ditipu segala macam kan begitu. Jadi mungkin kalau pemikiran saya mungkin dulu orang-orang yang melakukan kegiatan yang tidak proper gitu, itu kita masukkan di daftar orang tercela dan kita berikan sanksi sampai dulu kok nggak salah 5 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu across the board. Jadi ini di OJK juga begitu sekarang. Kita membangun satu single data yang kalau orang itu dulu di perbankan tercela, dia nggak bisa lagi masuk ke pasar modal, nggak bisa lagi masuk di IKNB. Jadi benar-benar sektor jasa keuangan kita buat relatif tidak bisa menjadi lahan bisnis dari orang yang kita anggap tidak punya integritas lah dalam pelakunya. Berikutnya mungkin Pak Peter, ini saya terus terang aja juga dulu karena di BI saya yang dulu pernah juga ditugaskan di DPIP yang punya SID Pak, dulu namanya SID sekarang namanya SLIK. Dan dulu ada namanya LPIP Pak, swasta punya Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan. Jadi kan ada kalau nggak salah ada Pevindo, Biro Kreditnya Pevindo segala macam itu. Tentu ini ekosistemnya walaupun yang namanya inovatif credit scoring, saya terus terang aja seberapa mungkin tadi Pak Peter mengatakan ada keunikan masing-masing dari inovatif credit scoring, tapi how big is your data itu akan berperan nanti bagaimana Bapak nanti membangun credit scoring yang reliable hasilnya gitu Pak. Karena itu sangat diperlukan untuk user maupun nanti LJK yang menggunakan. Dan ini saya melihat LPIP kita itu nggak berkembang dengan baik Pak sampai hari ini. Saya melihatnya belum berkembang dengan baik ya Pak ya, LPIP, Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan. Saya nggak tahu kalau sudah ada data-data yang bisa dipakai untuk perbankan mengakses seberapa kredit worthiness dari UMKM atau apa. Mudah-mudahan itu sudah ada. Mungkin saya overlook juga dengan aktivitas itu. Dan yang terakhir mungkin pesan saja Bapak Ibu sekalian, saya selalu dihadapkan dengan bagaimana sih kita bisa membangun satu ekosistem digital tapi tetap prudent, terutama konteksnya dengan APU PPT. Saya nggak tahu, saya tentu berharap itu isu terkait dengan APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu juga menjadi salah satu yang bagian yang mungkin kita harus juga sama-sama buat prosedurnya gitu. Saya waktu menyusun POJK 77, mohon maaf nih saya belajar sejarah. Dulu fintech itu atau P2P itu Bapak Ibu semua tidak ada hostnya. Jadi perbankan merasa itu bukan bank gitu ya. Di awal-awal 2016 itu, di tahun 2016, kemudian IKNB dan pasar modal juga merasa P2P itu bukan bagian. Sehingga waktu itu masih di manajemen strategi 1A di Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis, diminta oleh Ketua Dewan Komisioner waktu itu Pak Mulyawan Hadad untuk menyusun ketentuan yang terkait dengan P2P. Jadi pinjam meminjam dengan berbasis teknologi informasi itu. Dan kita sih sudah aware mengenai KYC karena itu waktu di awal itu saya membuat aturannya adalah penyedia dananya ataupun apapun namanya investor atau lendernya maupun borrowernya maupun juga platformnya semuanya harus menjadi nasabah dari bank. Nah, bank itu waktu itu sudah punya paling tidak standar untuk KYC-nya lebih baik lah. Jadi waktu itu kami syaratkan untuk itu juga semata memang kita tidak ingin sektor jasa keuangan itu menjadi tempat untuk itu tadi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Nah ini juga mungkin salah satu bagian yang mungkin kami berharap juga diskusi nanti selanjutnya dengan Bapak Ibu semua bagaimana kita mengadres isu KYC. Saya nggak tahu KYC-nya bisa nggak di-provide oleh tempat lain gitu. Misalnya saya
nggak tahu kalau Pak Peter kan unik nih karena hanya credit scoring saja. Tapi kalau misalnya kayak agregator atau Pak Haji juga terkait dengan financial planner, cukup relevan nggak mengadres isu terkait dengan KYC? Mungkin itu 4 hal yang mungkin kami bisa sampaikan, Bapak Ibu semua. Tapi sekali lagi terima kasih, ini udah kesempatannya untuk diskusi pada pagi hari ini terkait dengan termasuk terakhir tadi dari Pak Haji terkait dengan dukungan perizinan yang jelas. Nah itu Pak Haji, saya dulu di awal waktu P2P itu selalu berhadapan dengan mengatakan bahwa ini bukan lembaga keuangan gitu ya. Jadi OJK itu nggak ada kewenangannya untuk mengawasi P2P Pak. Tapi perlu wisdom, kebijakan gitu. Maksudnya perlu view yang out of the box. Karena kalau kita hanya mengatakan equity saja, Mbak Elsie ini yang backgroundnya hukum tuh salah kalau nggak punya kewenangan mengawasi itu. Tapi kalau ketika confirm, berani mengambil kewenangan pengawasan, harus yakin bahwa pengawasannya bisa dilakukan dengan baik. Otherwise nanti kalau ada masalah nanti pengawasnya yang disalahkan. Jadi kita harus baik-baik membalance-nya itu. Ya, jadi ya itu mungkin beberapa hal Bapak Ibu semua, Mbak Elsie, terima kasih juga kesempatannya dan mungkin juga Pak Sofwan juga terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Imansyah untuk notes-notes yang sudah disampaikan. Itu sangat membantu, nanti mungkin bisa juga untuk menjadi bahan diskusi kemudian lagi ke depannya. Ya. Nah, oke, nampaknya kita sudah hampir selesai. Mungkin saya akan memberikan lagi kesempatan kepada masing-masing penyelenggara, kepada Bapak JP, Bapak Peter, dan juga Bapak Haji untuk memberikan statement terakhir sebelum kita menutup acara ini. Mungkin dimulai dengan Pak JP. Oke, statement terakhir. Terima kasih Pak Imansyah untuk masukan tadi. Saya nggak bisa panjang-panjang karena waktu terbatas, tapi saya yakin itu menjadi bahan diskusi lanjutan Pak. Ya, terima kasih banyak. Industri masih mudah gitu sih. In the words of Winston Churchill, this is the end of the beginning. Jadi ini masih awal sekali gitu sih. Dan saya yakin dengan industri inovasi keuangan digital yang sehat, dipimpin working group dipimpin oleh rekan saya Pak Peter, Pak Haji, dan banyak teman yang lain dengan approach yang sangat dekat dengan Pak Imansyah dan rekan-rekan yang lain di OJK. Saya yakin bahwa industri bisa bertumbuh dengan sehat sehingga menjadi engine perekonomian digital. Ya, terima kasih Mbak Elsie, saya kembali kepada Anda. Oke, terima kasih Pak JP. Mas Haji silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Elsie. Ya, sebenarnya juga sama Pak Imansyah, terima kasih banyak atas kesempatannya dan tadi saya sendiri jadi bersyukur banget karena Pak Imansyah juga kan memiliki banyak pengalaman sebelumnya ya, berarti yang akan sangat berguna banget dan akan sangat memberikan added value kepada IKD dan hopefully juga bisa banyak belajar dari Pak Imansyah dan rekan-rekan di sini. Ya saya pikir satu hal yang kita yakinin saya pikir di semua klaster inovasi keuangan digital, niat kita memang baik untuk mencoba untuk mendorong juga literasi, inklusi, dan juga stabilitas ekonomi ke depan. Dan semoga financial planner khususnya dalam konteks ini di klaster yang saya wakili hari ini itu juga bisa berkontribusi positif terhadap literasi dan inklusi keuangan khususnya di Indonesia. Mungkin itu aja sih Pak Imansyah. Bu Elsie, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Pak Peter, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya menambahkan saja. Saya rasa terima kasih tentunya ke OJK ya, pertama yang memfasilitasi semua pemain inovasi keuangan digital ini. Kami rasa memang OJK telah memainkan peran sebagai partner untuk kami. Kedua adalah kami juga mencoba untuk benar-benar menjadi jawaban atas inklusi keuangan ya, karena beberapa sesi sebelumnya kami lihat dari Menteri Koperasi, Menteri Sosial dan lain-lain yang sempat menjadi pembicara di acara Pekan Fintech ini juga selalu mengatakan 62 juta 5 tahun lalu, sekarang juga masih 62 juta UMKM yang perlu dibantu gitu ya. Belum ada terobosan, belum ada hal-hal yang baru yang bisa kami lakukan. Dan seperti Pak Imansyah tadi sebutkan, apakah Big Data ini bisa membantu yang selama ini belum
tercover mungkin oleh lembaga kredit karena memang tidak ada data historinya gitu ya, nggak ada kredit history. Kami pada sesi tadi jam 9 pagi kami lihat sempat disampaikan oleh Indef dengan sangat baik. Studi yang kami lakukan dengan dari Inggris, yang mungkin yang paling bagus Inggris ya dan Korea ya, itu bagaimana semua source data itu dapat digunakan untuk tujuan inklusi keuangan, untuk tujuan memberikan credit score yang berdasarkan data-data non kredit ya. Kami rasa semoga hal ini menjadi landasan kita maju ke depan ya untuk kita bisa recover dari kondisi ekonomi saat ini dan juga membuat yang 62 juta ini menyusut menjadi benar-benar inklusi keuangan terjadi dan ekonomi kita semua berkembang. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Imansyah, kepada Pak JP, Pak Aji, dan juga Pak Peter. Nah, demikian saya kembalikan mungkin ini acara kembali kepada Pak Sofyan. Terima kasih banyak Ibu Elsie yang telah memandu diskusi pada pagi siang hari ini. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada para narasumber, Bapak Imansyah, Bapak JP Ellis, Bapak Aji, dan Bapak Peter yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada saat diskusi tadi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah launching secara virtual pedoman perilaku atau Code of Conduct untuk 3 bisnis cluster. Yang pertama agregator, kedua financial planner, dan yang ketiga adalah innovative credit scoring. Di hari yang berbahagia ini dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun OJK ke-9, secara virtual kami akan meluncurkan Code of Conduct atau pedoman perilaku untuk 3 bisnis cluster tersebut. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Imansyah, Bapak JP Ellis, Bapak Aji, Bapak Peter, dan Ibu Elsie untuk standby di kamera dan kiranya dapat mengangkat dokumen pedoman perilaku yang telah disusun oleh Aftek dan juga Pokja 3 bisnis cluster tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat memperlihatkan covernya untuk nanti kami ambil gambar. Mohon ditahan. 1, 2, 3 akan kami ambil gambarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ditahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan ini secara resmi telah diluncurkan pedoman perilaku atau Code of Conduct untuk layanan bisnis cluster agregator, financial planner, dan inovatif credit scoring. Semoga dengan adanya pedoman perilaku ini dapat mendukung pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada para pengguna dan masyarakat. Kami, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Imansyah, Bapak JP Ellis, Bapak Aji, dan Bapak Peter, serta Ibu Esi, dan juga para hadirin berbahagia yang telah hadir pada acara siang hari ini. Kami informasikan sekali lagi bahwa Aftek dan juga partner dan juga member kami menyelenggarakan berbagai sesi Fintech Talk, Expert Gym, Expert Lab, serta berbagai program literasi keuangan lainnya dalam rangkaian Pekan Fintech Nasional 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020. Dan pada tanggal 25 November 2020, Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin diagendakan akan menutup secara resmi acara Pekan Fintech Nasional 2020. Silakan untuk mengunjungi website kami di fintechsummit.co.id atau Instagram kami fintech.id untuk mengetahui topik-topik serta jadwal kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi diskusi pagi siang hari ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan diskusi ini. Selamat siang dan sampai berjumpa pada sesi-sesi kegiatan lain di Pekan Fintech Nasional 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imansyah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sofyan, terima kasih Bu Elsie, terima kasih Pak Ellis, Pak Peter, dan Pak Aji. Sama Pak Iman.